Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Supir taksi ini dinikahi janda kaya pemilik klub malam asal Amerika Serikat. Namaku Iwan, umurku 29 tahun. Aku perantauan dari Indonesia, hidup di Amerika sudah hampir 3 tahun. Sehari-hari aku kerja jadi supir taksi online di Los Angeles. Pekerjaan ini bukan impian masa kecilku, tapi cukup buat bayar sewa apartemen sempit di Inglewood dan kirim sedikit uang ke kampung. Malam itu, aku dapat pesanan dari aplikasi. Titik jemputnya di luar klub malam paling ramai di pusat kota, Velvet Karma. Aku datang, berhenti sebentar di pinggir jalan. Musik dari dalam klub berdentum kencang. Orang-orang dengan baju menyala-nyala keluar masuk seperti tak kenal waktu. Pintuku terbuka. Seorang perempuan masuk terburu-buru lalu langsung rebah di jok belakang. Baju tank top ketat warna emas, hot pants denim, rambut pirang panjang, makeupnya berantakan. Mukanya cantik, tapi matanya berat, kepalanya limbung, hidungnya merah, mulutnya bau alkohol tajam. "Hey, home, go home," katanya pelan. "Alamatnya di mana, Miss?" Tanyaku sopan sambil menoleh. Tak ada jawaban. Perempuan itu sudah terlelap. Aku ulangi pertanyaan 2 kali, tetap tak ada respon. Aku cek aplikasi, tidak ada alamat pasti, cuman titik jemput. Aku sempat bingung. Mau dibawa ke kantor polisi, nanti malah dikira nyulik. Rumah sakit? Tapi dia cuma tidur. Akhirnya aku memutuskan berhenti di Griffith Park. Tempat ini lumayan sepi malam hari. Ada bangku panjang di dekat lapangan rumput, diterangi lampu taman yang kekuningan. Aku duduk di belakang mobil beberapa menit, menunggu dia bangun. Tapi tidak juga. Akhirnya, dengan hati-hati, aku turun dan membuka pintu belakang. Aku gendong dia. Ringan. Badannya hangat karena alkohol. Untung taman cukup sepi, hanya ada satu pasangan tua jalan kaki jauh di sisi lain. Aku rebahkan perempuan itu di bangku taman. Aku duduk di sebelahnya, menunggu sambil membuka aplikasi cari order lain, tapi malam itu sepi. Sekitar 2 jam, aku cuma duduk di situ. Sesekali melihat ke arahnya, memastikan dia masih bernapas. Langit mulai terang. Udara pagi dingin. Burung, gereja mulai terdengar. Lalu dia bergerak pelan, matanya membuka. "Where am I?" tanyanya, suaranya serak. "You're safe, miss. Last night you were drunk. I picked you up from the club. You fell asleep. I didn't know your address. So I brought you here." Jawabku jujur. Dia mengerutkan dahi, melihat ke sekitar, lalu menatapku lama. "You didn't touch me?" tanyanya curiga. Aku menggeleng cepat. "No, I just waited here with you. I didn't know what else to do." Dia memandangi tangannya, kakinya, pakaiannya, lalu menatapku lagi. Kali ini dengan tatapan berbeda. "Thanks," katanya pendek. Kami diam beberapa saat, lalu dia berdiri perlahan. "I'm Anasya," katanya sambil menyodorkan tangan. "Iwan," jawabku. Kami berjabat tangan. Tangannya dingin, tapi genggamannya yakin. Hari itu, aku mengantarnya pulang ke apartemen mewahnya di Wilshire Boulevard. Sepanjang perjalanan, dia banyak diam. Tapi sebelum turun dia berkata, "I'll request you again, Iwan." Aku hanya tersenyum, tidak berpikir banyak. 2 hari kemudian, aplikasiku berbunyi lagi. Titik jemputnya di kafe dekat Santa Monica.
Namanya muncul. Anasya R. Entah kenapa, hatiku sedikit berdebar. Siang itu aku baru selesai antar penumpang ke bandara. Aplikasi masih aktif, berharap dapat orderan lain. Tapi perut sudah mulai bunyi. Aku arahkan mobil ke kafe kecil dekat Santa Monica, tempat biasa supir-supir istirahat. Baru saja parkir, notifikasi masuk. Anasya R. Jemput di Ocean Breeze Cafe. Aku sempat diam beberapa detik. Nama itu langsung membuatku ingat kejadian di taman, malam yang dingin, dan perempuan mabuk yang tidur pulas di jok belakang. Tanpa sadar, aku tersenyum kecil. Aku arahkan mobil ke titik jemput. Tak butuh 5 menit. Begitu tiba, dia sudah berdiri di depan kafe. Tank top putih pas badan, hot pants jeans, kacamata hitam besar, dan rambut pirangnya dibiarkan lepas. Dia melambaikan tangan, lalu langsung masuk ke kursi penumpang depan. "Hey, Iwan," katanya. "Santai." "Halo, Miss Anasya," balasku. "Drop the miss." "Just Anasya," katanya sambil melepas kacamatanya. Matanya jernih, kali ini tidak merah. "Oke, Anasya, mau kemana?" tanyaku sambil memulai perjalanan. Dia menunjuk ke jendela. "Anywhere. I just want to write, talk, and maybe coffee." Aku menoleh sebentar. "Maksudnya?" Dia tertawa pelan. "I had a crazy week. I just want to sit, talk, and relax. You have good energy. I feel safe." Aku tidak langsung menjawab, tapi kupikir tak ada salahnya. Aku bukan orang Amerika, tapi sudah cukup paham kadang orang sini cuma butuh teman ngobrol, bukan selalu soal romantis. Jadilah mobil ini berjalan tanpa arah. Kami menyusuri jalan-jalan pinggir pantai. Udara sejuk, angin kencang, musik pelan dari radio jadi latar belakang yang pas. "Last week I almost cried when I woke up," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa?" "Because I've never met a man who didn't take advantage of me when I was vulnerable. But you didn't even touch me. You waited." "That's rare," katanya tanpa senyum. Aku hanya mengangguk pelan. Aku dibesarkan ibu sendirian. Dari kecil dia ajarkan satu hal. "Kalau bukan milikmu, jangan pernah kau sentuh." Jawabku jujur. Dia terdiam. Lalu berkata, "You're Muslim, right?" "Iya. I read once. Islam teaches men to lower their gaze. Is that real?" Aku mengangguk. "Betul. Kami diajarkan jaga pandangan, bukan cuma fisik, tapi juga hati." Dia menatap ke depan. Lama. "No man ever said that to me," katanya pelan. Setelah beberapa menit, kami berhenti di kafe kecil pinggir pantai. Dia yang mengajak masuk. Kami duduk di luar, memesan kopi. Obrolan mengalir tentang kampung halamanku di Indonesia, tentang kenapa aku merantau, tentang kehidupannya yang ternyata lebih rumit dari yang terlihat. Dia janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan jet ski. Suaminya pengusaha hiburan malam. Sejak itu, dia yang ambil alih bisnis. Orang pikir aku bahagia karena uang, tapi uang tidak bisa beli tidur nyenyak, katanya sambil mengaduk kopinya. Aku tidak banyak komentar, cuma mendengarkan. Itu saja sudah cukup. Waktu berlalu cepat, 3 jam tanpa terasa. Saat kami kembali ke mobil, dia bertanya pelan, "Can I request you again tomorrow?" Aku tersenyum. "Kalau aplikasinya yang pilih saya, pasti bisa." Dia tertawa. "Then I will keep trying until it works." Sebelum turun di rumahnya, dia memberikan sebuah amplop. "Tips," katanya. Aku tolak dengan sopan, tapi dia bersikeras. "Not for the right, for the honesty." Setelah dia turun, aku duduk sejenak di mobil, mengambil napas panjang. Rasanya seperti baru keluar dari percakapan yang tidak biasa. Hari itu, aku merasa aneh. Tapi bukan dalam arti buruk. Sejak malam di taman itu, hidupku mulai berubah sedikit demi sedikit. Dan aku belum tahu, hari-hari berikutnya akan jauh lebih aneh dan lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan.
Sudah 3 hari sejak terakhir aku menjemput Anasya. Awalnya kupikir itu cuma 1 hari istimewa, yang akan berlalu seperti angin. Tapi pagi ini, notifikasi kembali muncul di ponsel. Nama yang sama. Lokasi penjemputan di rumahnya, yang sekarang sudah aku hafal. Saat mobil berhenti di depan rumah, besar berpagar putih itu, Anasya langsung keluar. Kali ini dengan jaket kulit, tank top hitam, dan celana pendek bersepatu boots. Penampilannya tetap mencolok, tapi wajahnya tampak lebih segar. "Hai Iwan," sapanya ceria. "Halo," jawabku sambil tersenyum. "Aku lapar. Kamu sudah makan?" tanyanya tiba-tiba. "Belum," jawabku jujur. "Bagus. Aku butuh teman makan. Kita ke tempat favoritku, oke?" Aku mengangguk. Dia duduk di depan lagi, seperti biasa. Bukan seperti penumpang pada umumnya. Selama perjalanan, dia banyak bercerita soal pekerjaannya. Ternyata, klub malam milik mendiang suaminya masih aktif dan makin ramai. Tapi dia bilang, dirinya sudah muak mengurus orang-orang mabuk, musik keras dan bisnis malam. "Aku capek, Wan. Klub itu penuh uang, tapi juga penuh masalah. Kalau bukan karena staf yang loyal, sudah kututup sejak tahun lalu. Kenapa nggak dijual aja?" tanyaku. Dia diam beberapa saat. "Nggak tahu. Mungkin aku masih terikat kenangan. Padahal, aku sudah benci tempat itu." Kami tiba di sebuah restoran kecil di Venice. Bukan tempat mewah, tapi suasananya tenang. Dia duduk di meja pojok dan memesan makanan seperti orang yang sudah sering ke sana. Saat makanan datang, dia menatapku lama sebelum bicara. "Kamu tahu nggak, aku jarang bisa makan dengan nyaman sama orang lain." "Kenapa?" "Karena kebanyakan laki-laki yang duduk di depanku matanya nggak pernah lepas dari dadaku," jawabnya datar. "Tapi kamu beda." Aku terdiam. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara dia bicara, tanpa pura-pura. Langsung, dia menyambung. "Iwan, aku ingin tanya sesuatu." Saya dengar. "Kamu kerja apa aja selain nyetir?" "Saya dulu kerja gudang, sempat di dapur restoran juga. Tapi sekarang fokus taksi online, lebih fleksibel waktunya." Dia mengangguk, lalu menarik napas. "Kalau aku minta kamu bantuin aku urus klub malam, kamu mau?" Aku terdiam beberapa detik. "Maksudnya kerja di situ?" "Bukan kerja biasa. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Yang enggak cuma pikir uang. Yang enggak mabuk, enggak main cewek. Dan tahu caranya ngatur orang." Kamu satu-satunya orang yang muncul di kepala saat aku pikir soal itu. Aku benar-benar bingung. Tawaran ini terlalu jauh dari yang aku bayangkan. Saya Muslim, Anasya. Klub malam itu tempat yang kamu tahu sendiri." Dia menunduk. "Iya, aku tahu. Itu kenapa aku tanya kamu. Karena kamu punya batas. Kamu bisa bawa klub itu jadi tempat yang lebih bersih, profesional. Aku butuh orang kayak kamu." Aku tidak langsung jawab. Kami makan dalam diam selama beberapa menit. Tapi pikiranku berputar kencang. Ini bukan cuma soal pekerjaan. Ini soal prinsip. Tapi juga soal kepercayaan. Setelah selesai makan, kami duduk di mobil. Dia menoleh. "Kali ini lebih serius. Kamu tidak perlu jawab sekarang. Tapi aku serius. Aku ingin keluar dari dunia yang kumiliki sekarang. Tapi aku butuh bantuan. Dan aku percaya kamu." Sebelum turun, dia berkata lagi, "Kalau kamu mau, kita mulai minggu depan. Kalau enggak, aku tetap akan minta kamu temani makan siang kayak hari ini." Mobil terasa kosong setelah dia turun. Aku duduk diam beberapa menit. Rasanya aneh. Baru kali ini ada orang yang begitu percaya padaku. Padahal aku cuma sopir taksi dari seberang dunia. Hari itu, aku tidak aktifkan aplikasi lagi. Aku butuh waktu, bukan untuk berpikir soal klub malamnya, tapi soal perempuan itu. Yang jujur, terang-terangan, dan terlalu berani menaruh kepercayaan pada orang asing. Dan entah kenapa, aku mulai takut bukan pada tawarannya, tapi pada diriku sendiri yang mulai berharap dia akan terus jadi penumpang tetap. Hari Senin sore,
Aku berdiri di depan sebuah bangunan besar bertuliskan Velvet Pulse, dengan lampu-lampu ungu menyala meski matahari belum tenggelam. Ini klub malam milik Anasya. Bukan tempat yang biasa aku datangi. Bahkan, seumur hidup, aku belum pernah masuk ke klub malam. Aku pakai polo kuningku yang biasa ku pakai nyetir. Celana jeans bersih, sepatu sneakers putih. Aku merasa seperti orang yang salah masuk dunia. Tapi Anasya sudah menungguku di lobi, berdiri sambil melambaikan tangan. Penampilannya tetap seperti biasa. Tank top ketat berwarna merah dan celana pendek yang membuat semua mata tertuju padanya. Tapi begitu dia melihatku, wajahnya berseri. "Kamu datang juga," katanya. Aku hanya mengangguk. Saya nggak janji kerja tetap, tapi bisa lihat-lihat dulu. Dia tersenyum lebih lebar. Itu sudah lebih dari cukup. Kami masuk ke dalam. Suara musik belum mulai, tapi lampu-lampu neon sudah menyala. Seorang pria berjas hitam mendekat dan menyapa Anasya dengan sopan, lalu menatapku heran. "Iwan, ini Darren, manajer lama di sini. Dia yang urus semua operasional. Tapi belakangan aku curiga dia main belakang." Aku menatap Darren. Dia hanya tersenyum tipis. "Mulai hari ini, kamu asistennya Anasya," kata Darren datar. "Kalau kamu butuh akses apapun, bilang ke aku." Anasya memotong cepat. "Bukan asisten, Iwan akan menilai siapa yang layak tetap di sini dan siapa yang tidak." Aku sudah bosan dibohongi. Aku melirik Anasya. Dia serius. Aku nggak tahu kenapa dia berani mempercayakan semua ini padaku. Tapi satu hal pasti, di tempat ini, kepercayaan bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Selama 2 jam, aku keliling tempat ini. Ruang DJ, bar, ruang VIP, sampai dapur. Semuanya lengkap, teratur. Tapi ada banyak hal mencurigakan. Beberapa staf bekerja malas. Ada yang terlihat gelisah melihatku mencatat sesuatu di notes kecil. Salah satu bartender bahkan berani berkata, "Pelan, orang baru jangan sok ngatur." Aku tak menanggapi. Sore menjelang malam, klub mulai buka. Musik mulai menggedor-gedor dari speaker besar. Lampu-lampu berganti warna cepat. Orang-orang mulai datang. Pria berdasi, wanita berdandan berlebihan. Dunia ini bukan dunia tempat aku biasa hidup. Tapi aku mencoba bertahan. Anasya menghampiriku lagi. Kali ini dengan 2 gelas jus. "Ini bukan alkohol," katanya. "Aku tahu kamu nggak minum." Aku mengambil 1 gelas. "Terima kasih." Dia duduk di sampingku. Kami berada di lantai 2, mengamati keramaian dari balik kaca. Suaranya keras, tapi kami bisa bicara. "Aku butuh kamu di sini, tapi bukan cuma karena aku percaya. Lebih dari itu, aku menoleh, menunggu lanjutannya. Aku tahu tempat ini bisa jadi lebih bersih, lebih baik. Aku cuma nggak tahu caranya. Tapi kamu punya sesuatu yang aku nggak punya." "Apa?" "Keteguhan." Aku diam. Kalimat itu membuatku berpikir banyak. Tak lama, kami mendengar keributan di bar. Aku langsung berdiri dan turun. Seorang pria besar marah-marah karena tidak dilayani cepat. Bartender, yang tadi bersikap sinis padaku, malah membalas dengan umpatan. Aku langsung menengahi. "Pak, mohon tenang. Kami akan layani segera. Apa urusanmu?" "Kamu bukan siapa-siapa di sini," bentak bartender. Aku menarik napas panjang. Saya disuruh Anasya. Kalau tidak terima, silakan bicara ke atas. Dia terdiam, tapi jelas tidak suka. Pria besar itu juga mulai tenang, dan akhirnya duduk lagi. Beberapa orang menatapku heran. Aku tahu, malam ini adalah ujian pertamaku. Dan dunia ini tidak akan menerima orang seperti aku tanpa perlawanan. Saat klub mulai penuh, aku kembali ke lantai atas. Anasya masih duduk di sana, menyaksikan semua dari jauh. "Kamu oke?" tanyanya. Aku mengangguk. "Mungkin saya bisa bantu, tapi saya harus jujur dari awal, saya nggak akan lama di tempat kayak begini." Dia tersenyum. "Aku nggak harap kamu lama. Aku harap kamu bantu bikin ini berubah." Malam itu, kami tutup klub jam 2 dini hari. Saat semua orang pulang dan lampu mulai padam, aku keluar lebih dulu. Angin dini hari di Los Angeles terasa dingin,
Tapi anehnya, hatiku justru hangat. Aku bukan siapa-siapa. Tapi di dunia gelap ini, ada seseorang yang percaya padaku. Dan itu cukup untuk membuatku bertahan lebih lama. 3 hari setelah aku mulai bantu Anasia di klub malamnya, aku sudah duduk di ruang kantor bagian belakang, berhadapan dengan laptop tua dan tumpukan berkas yang tidak pernah disentuh. Aku pikir kamu cuma mau bantu sedikit-sedikit, ujar Anasia sambil bersandar di pintu. Tank top birunya kali ini berpadu dengan blazer hitam. Sekarang kamu seperti manajer profesional. Ada yang ganjil, jawabku sambil memandangi layar. Apa? Aku menoleh ke tumpukan kwitansi. Penjualan minuman selama 3 bulan terakhir naik hampir 30%, tapi saldo kas malah berkurang drastis. Anasia melangkah masuk, duduk di meja depan. Wajahnya mulai serius. Kamu yakin? Aku menunjukkan data. Semua tercatat rapi, tapi tidak masuk akal. Ada kemungkinan uangnya disalurkan keluar, entah lewat vendor fiktif atau karyawan yang main belakang. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku curiga ke Darren dari dulu, tapi nggak ada bukti. Dia pintar bersihinnya. Aku bangkit dari kursi. Kalau kamu izinkan, saya ingin ambil alih pembukuan. Bukan cuma periksa laporan, tapi langsung ke sumber. Supplier, pengadaan barang, semua. Matanya menatapku lama, lalu mengangguk. Silakan. Tapi hati-hati. Darren bisa jadi berbahaya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menghubungi vendor satu persatu. Beberapa memang menjual barang ke Velvet Pulse, tapi ada 2 yang bahkan tidak pernah dengar nama klub ini. Salah satu vendor yang tercatat mengirim 60 botol wine mahal, ternyata adalah toko pakaian di Santa Monica. Jelas-jelas fiktif. Aku mencetak semua dokumen, melingkari bagian yang mencurigakan, lalu menyimpannya di map merah yang aku taruh di laci. Malam harinya, klub ramai seperti biasa. Musik, lampu, dan alkohol jadi kombinasi yang menciptakan dunia yang asing buatku. Tapi malam itu bukan tamu yang jadi perhatianku. Darren. Dia berdiri di bar, tertawa dengan beberapa pelanggan tetap. Tapi sorot matanya ke arahku tak pernah ramah. Aku tahu dia mulai curiga. Setelah klub tutup, aku masih di ruang kantor, mengecek CCTV karena ingin tahu siapa yang mengakses brankas malam sebelumnya. Tapi, file dari 2 hari terakhir hilang. Aku langsung keluar, menemui Anasia yang masih duduk di ruang VIP sambil menyeruput jus jeruk. CCTV 2 hari terakhir dihapus, kataku tanpa basa-basi. Dia langsung duduk tegak. Serius? Aku mengangguk. Saya yakin ini bukan kesalahan sistem. Dia menatapku tajam. Kamu yakin kita masih aman di sini? Aku menghela napas. Kita berdua jadi target sekarang. Darren tahu saya buka dokumen. Tiba-tiba, dari belakang, pintu ruangan terbuka keras. Darren muncul dengan 2 pria bertubuh besar. Apa yang kalian bisikkan? Tanyanya sambil menutup pintu pelan. Anasia berdiri. Kamu dipecat, Darren. Mulai malam ini. Dia tertawa. Pecat? Kamu pikir semua ini bisa jalan tanpa aku? Aku melangkah maju. Kami akan laporkan kamu ke polisi. Semua datanya ada. Salah, satu pria bertubuh besar maju setengah langkah. Tapi Darren menahan. Tenang, aku akan pergi. Tapi ini belum selesai. Dia keluar, meninggalkan kami dengan jantung berdegup cepat. Beberapa detik setelahnya, Anasia menghela napas panjang. Lalu, menatapku. Kamu bisa pergi kalau takut, Wan. Ini sudah bukan sekadar bantu-bantu. Aku balas tatapannya. Saya nggak akan tinggalin kamu. Sudah terlanjur masuk, harus diselesaikan. Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu. Kami keluar dari ruang VIP. Klub mulai sepi, hanya tinggal kru bersih-bersih dan security. Aku melangkah pelan keluar bangunan dan duduk di bangku taman kecil depan klub. Anasia ikut duduk. Suasana hening. Kamu tahu, katanya tiba-tiba, malam waktu aku mabuk itu, kamu bisa saja bawa aku ke hotel dan pergi. Tapi kamu malah gendong aku ke taman. Aku menatapnya. Itu yang semestinya saya lakukan. Dia tersenyum. Dan karena itu, aku percaya sama kamu. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan itu berubah.
jadi ikatan yang tidak biasa. Kami bukan dua orang yang cocok dari awal. Tapi sejak malam itu, kami tahu, kami sedang membangun sesuatu dari puing-puing dunia yang kotor ke arah yang lebih baik. 3 hari setelah Darren pergi, suasana di Velvet Pulse berubah drastis. Tidak ada lagi tatapan mencurigakan. Karyawan lebih ramah, para kasir tidak lagi menyembunyikan kwitansi, dan Anasia mulai ikut mengatur operasional secara langsung. Aku dan Anasia mengadakan rapat kecil setiap pagi. Di ruang kantor yang dulunya berantakan, kini ada papan tulis besar, tempat kami menulis target harian dan daftar tugas. Kita mulai dari dasar, kataku saat kami duduk pagi itu. Audit internal, pelatihan staf, dan ganti sistem pembukuan. Dan, yang paling penting, tambah Anasia. Semua transaksi pakai digital. Tidak ada lagi uang cash yang bisa dimainkan. Kami mengundang konsultan keamanan IT untuk bantu sistemisasi kamera dan server. Sementara itu, aku memeriksa ulang kontrak dengan vendor. 3 vendor fiktif berhasil kami batalkan, dan 2 karyawan terlibat pencucian uang langsung kami pecat. 1 minggu penuh kami habiskan untuk bersih-bersih internal. Tapi di sela-sela itu, aku juga sering memandang keluar jendela, melihat jalan raya yang selalu ramai. Mobil-mobil datang dan pergi. Sopir-sopir hilir mudik. Suatu malam, saat kami duduk di kafe seberang klub setelah selesai kerja, aku mengutarakan ide yang sudah lama terlintas. Dulu aku pernah kepikiran, ujarku sambil menyeruput kopi. Kalau perusahaan antar jemput di sini masih bisa lebih baik. Banyak pelanggan yang ngeluh karena sopir suka telat, suka muter-muter, kadang nggak sopan. Anasia menoleh. Kamu mau buat aplikasi sendiri? Aku mengangguk. Bukan cuma aplikasi, tapi jaringan kecil, mulai dari sopir yang kita latih sendiri. Sopan, jujur, dan tahu cara melayani pelanggan. Dia berpikir sejenak. Namanya apa? Aku terdiam sebentar. Namanya bisa Pulse Ride. Diambil dari nama klub, tapi ini versi jalan rayanya. Dia tertawa pelan. Kreatif juga kamu. Dari malam itu, kami mulai menyusun rencana. Klub malam tetap jalan dengan sistem baru, tapi perhatian kami mulai terbagi ke bisnis antar jemput. Kami sewa 1 ruangan, kecil di gedung belakang klub, jadikan kantor awal Pulse Ride. Aku yang bertugas mencari dan melatih sopir. Anasia yang mengurus branding dan desain aplikasinya. Kami juga mulai merekrut anak-anak muda dari komunitas minoritas yang kesulitan cari kerja. Di hari pertama pelatihan sopir, aku berdiri di depan 7 pria dan 2 wanita muda yang baru saja diterima. Mereka duduk di kursi lipat, mengenakan seragam polo kuning yang aku rancang sendiri, mirip dengan seragam taksiku dulu. Di sini kita bukan sekadar antar orang dari titik A ke titik B, kataku di depan mereka. Kita antar mereka dengan aman, tepat waktu, dan dengan sopan santun. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada muter-muter cari tarif. Kalau ketahuan main curang, langsung keluar. Anak-anak itu mengangguk mantap. Aku melihat semangat di mata mereka. Semangat yang dulu aku punya waktu pertama kali nginjakkan kaki di negara ini. Sore harinya, Anasia masuk ke ruang pelatihan, membawa map dan laptop. Dia menjelaskan soal aplikasi yang sedang dikembangkan, sistem pemesanan, dan metode pembayaran digital. Bahasa Inggrisnya jelas, tegas, dan karismatik. Aku diam-diam memperhatikannya dari belakang. Tank top putih dan celana jeans ketatnya kontras dengan layar proyektor di belakangnya. Tapi tidak ada yang berani berkomentar. Mereka respek. Karena Anasia bukan cuma cantik dan kaya. Dia tegas, cerdas, dan mau kerja keras. Malamnya, saat kami pulang, Anasia tiba-tiba berkata, "Aku merasa hidup lagi, Wan." Kenapa? Karena ini pertama kalinya aku kerja bareng seseorang yang nggak cuma cari uang, tapi punya hati. Aku tersenyum. Saya juga merasa hidup lagi setelah hampir menyerah waktu datang ke sini. Kami berjalan di trotoar kota. Lampu jalan memantul di kaca toko. Suara mobil menderu pelan. 2 orang dari latar belakang berbeda. 2 dunia yang bertabrakan, tapi mulai menyatu. Dan meskipun semua ini baru permulaan, kami sama-sama tahu ada masa depan yang sedang kami bangun. Bukan lagi cuman klub malam, tapi sistem transportasi baru,
peluang kerja baru, dan mungkin rumah baru untuk kami berdua. Musim semi mulai datang di kota Houston. Bunga-bunga bermekaran di taman-taman umum, udara lebih hangat, dan jalanan tak lagi sebasah bulan lalu. Pagi itu, Anasya mengajakku keluar dari rutinitas. Dia bilang, ada satu tempat yang ingin ia datangi bersamaku. Aku tak bertanya, hanya mengangguk dan mengemudikan mobil seperti biasa. Belok kanan di depan, kata Anasya. Duduk santai di kursi penumpang dengan kacamata hitamnya yang besar. Saat aku melihat ke arah yang ia tunjuk, aku langsung mengenali lokasi itu. Sebuah taman rindang di pojok kawasan pemukiman elit yang dulu aku singgahi waktu dia mabuk berat di kursi belakang mobil. Disinilah aku menggendongnya ke bangku taman dan menunggu pagi datang. Kamu masih ingat tempat ini? Tanya Anasya sambil tersenyum kecil. Aku memarkir mobil, keluar, dan berdiri sebentar menatap bangku kayu itu. Masih, jawabku. Tempat pertama kali saya bingung harus ngapain sama penumpang mabuk yang gak tahu alamat rumah. Dia tertawa, pelan, tawa yang tidak dibuat-buat. Kami duduk di bangku yang sama. Tidak banyak orang pagi itu. Hanya beberapa warga tua yang berjalan santai dan seorang anak kecil yang bermain sepeda. Aku mikir cukup lama sebelum ngajak kamu ke sini, kata Anasya membuka percakapan. Awalnya aku cuman ingin tahu, bener nggak kamu pria baik atau cuman kelihatan baik? Aku menoleh padanya. Ia menatap lurus ke depan, tidak melihatku. Dan ternyata kamu bukan cuma baik, tapi juga sabar, jujur, nggak neko-neko. Aku diam. Aku tahu ini bukan obrolan biasa. Kamu tahu nggak, Wan? Lanjutnya. Setelah seminggu kerja bareng kamu, setiap malam aku mikir, kenapa hidupku baru terasa benar setelah ketemu kamu? Aku masih diam. Bukan karena tidak tahu harus jawab apa, tapi karena takut salah memilih kata. Aku pernah menikah, katanya lagi, suara mulai pelan. Sama pria yang semuanya serba cepat. Gak ada kedalaman, gak ada arah. Setelah dia meninggal karena overdosis, aku cuma isi waktu dengan pesta, belanja, dan dugem. Aku pikir itu kebebasan. Ternyata itu cuma pelarian. Aku pelan-pelan menunduk. Sampai suatu malam aku mabuk total. Dan masuk ke mobil seorang sopir taksi asal Indonesia yang bahkan gak berani buka tasku tanpa izin. Aku tertawa pelan. Saya waktu itu cuma takut dituduh macam-macam. Dia tertawa juga. Tapi kamu sadar gak, Wan? Itu titik balik hidupku. Aku menatapnya. Kali ini matanya menatap balik. Aku suka kamu, Wan. Hening beberapa detik. Angin pagi menerpa pelan, membawa bau segar bunga musim semi. Bukan karena kamu ganteng, lanjutnya. Bukan karena kamu pintar atau kaya. Tapi karena kamu punya hal yang jarang aku temui di dunia ini. Kejujuran dan hati. Aku menghela napas pelan. Anasya, kataku. Saya ini cuma sopir. Latar belakang saya nggak sehebat kamu. Pendidikan pas-pasan. Bahasa Inggris juga masih berantakan. Dia menggeleng. Justru itu. Kamu jujur soal itu semua. Kami terdiam beberapa saat. Apa kamu merasa yang aku rasakan juga kamu rasakan? Tanyanya pelan. Aku menoleh, memandangi wajahnya. Wajah wanita yang sudah melewati badai, tapi masih bisa tersenyum. Wajah wanita yang awalnya cuma penumpang mabuk, sekarang jadi mitra bisnis, dan kini, seseorang yang membuka hatinya padaku. Iya, jawabku jujur. Saya juga merasa begitu. Ia tersenyum lebar, lalu menyandarkan kepalanya ke bahuku. Kami duduk di sana cukup lama. Tidak bicara. Tidak perlu kata-kata. Hanya angin pagi, suara burung, dan rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum pulang, dia bilang satu kalimat lagi yang tidak akan pernah aku lupakan. Kalau nanti kita serius, aku mau masuk Islam. Aku tahu ini bukan hal kecil, tapi aku siap. Aku menatapnya, antara kaget dan bingung. Kenapa? Tanyaku. Karena aku mau hidup kita satu arah, bukan cuma secara perasaan, tapi juga keyakinan. Aku mau anak-anak kita nanti tahu ibunya nggak setengah-setengah dalam mencintai ayahnya. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati aku tahu,
Hidupku tak akan pernah sama lagi setelah pagi itu. 1 minggu setelah percakapan di taman itu, hidup kami mulai berubah. Anasya tak lagi sekadar partner bisnis atau perempuan yang tertawa di kursi penumpang. Dia serius dengan ucapannya. Pagi itu, dia datang ke apartemenku dengan buku catatan, hijab tipis warna biru, dan wajah yang lebih tenang dari biasanya. "Aku minta tolong," katanya saat aku membukakan pintu. "Ajarin aku dari dasar. Aku mau ngerti, bukan cuma ikut-ikutan." Hari-hari setelah itu jadi lebih sibuk dari biasanya. Kami mulai dari hal kecil. Aku mengajarkan Anasya wudu, membaca huruf hijaiyah, lalu sedikit-sedikit arti dari surat Al-Fatihah. Bahasa Arab jelas bukan hal mudah untuknya. Tapi dia tekun. "Wan," katanya suatu malam sambil menutup buku kecil berisi doa-doa harian. "Kenapa rasanya tenang ya tiap aku belajar ini?" Aku hanya menjawab dengan senyum. Aku tahu perasaan itu. Tenang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, Anasya menerima telepon dari adik perempuannya, Rachel. Aku tak tahu isi percakapan mereka, tapi dari nada suara Anasya yang meninggi dan wajah yang menegang, aku tahu ini bukan obrolan biasa. Setelah menutup telepon, ia terduduk di sofa. "Mereka tahu," katanya pelan. "Siapa?" tanyaku. "Keluargaku, tentang kita. Tentang aku yang belajar Islam." Aku mendekat, duduk di sebelahnya. "Mereka bilang aku gila, menyerahkan hidup ke sopir asing. Dan yang paling menyakitkan, mereka bilang aku memalukan nama keluarga. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tahu keluarganya berasal dari lingkungan bisnis konservatif. Ayahnya pemilik beberapa perusahaan properti. Ibunya mantan dosen universitas ternama. Tentu keputusan Anasya terasa seperti tamparan bagi mereka." "Kamu nyesel?" tanyaku hati-hati. Dia menatapku cepat. "Enggak, sedikit pun enggak. Tapi, aku takut kehilangan semua. Tapi lebih takut kehilangan kamu." Kalimat itu menghantam hatiku. Sejak hari itu, kami sepakat menjalani segalanya pelan-pelan. Kami tidak buru-buru menikah. Anasya ingin menyelesaikan pengenalannya terhadap Islam dengan hati terbuka. Kami mendatangi pusat Islam di kota, bertemu ustazah yang fasih berbahasa Inggris. Setiap minggu, Anasya hadir di kelas-kelas dasar Islam. Kadang aku menemaninya, kadang dia sendiri. Aku tahu bukan semua orang bisa menerima perubahan besar dalam hidup seseorang, apalagi dalam hal agama. Tapi yang membuatku kagum, Anasya tetap kuat. "Ayahku bilang, aku bisa kehilangan hak waris kalau tetap denganmu," katanya suatu sore saat kami duduk di teras apartemen. Aku menatapnya lekat. "Saya nggak bisa janji kasih kamu rumah besar atau warisan, tapi saya janji jaga kamu sebisanya." Dia tersenyum, memandang langit. Itu lebih dari cukup. Hari saat Anasya mengucapkan syahadat datang 2 bulan kemudian. Di ruangan kecil di Islamic Center Houston, hanya ada kami berdua, ustazah, dan 2 saksi. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya jatuh pelan. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya menggenggam tangannya erat. Di mata banyak orang, mungkin ini hal biasa. Tapi bagiku, ini perubahan besar. Bukti cinta yang bukan hanya tentang rasa, tapi juga pengorbanan dan keyakinan. Malamnya, kami kembali ke taman tempat semuanya dimulai. Anasya duduk di bangku kayu yang sama, melepas hijabnya sebentar karena tidak ada orang di sekitar. "Kamu tahu, Wan," katanya pelan, "aku gak pernah nyangka hidupku akan berubah sejauh ini." Aku menoleh padanya, tapi aku juga gak pernah sebahagia ini. Setelah momen sakral itu, hidup kami mulai bergerak cepat ke arah yang sama sekali baru. Anasya sudah resmi mualaf, dan kini kami harus mempersiapkan pernikahan. Namun, dunia nyata tidak pernah sesederhana itu. Banyak hal harus kami hadapi. Pagi-pagi aku sudah sibuk dengan jadwal kerja taksi online. Tapi sekarang, selain mengantar penumpang, aku juga mulai belajar menjalankan bisnis yang mulai dipercayakan Anasya padaku.
Klub malam yang dulu dia kelola kini perlu sentuhan baru. Aku harus belajar banyak hal, mulai dari mengelola staf, mengatur keuangan, sampai memahami aturan pemerintah kota soal izin usaha. Wan, aku percaya sama kamu. Aku serahkan ini semua, kata Anasya suatu sore saat kami duduk di kantor klub malam. Dia mengenakan tank top hitam ketat dan hot pants yang selalu menjadi ciri gayanya, tapi matanya sekarang terlihat serius. Aku tahu ini bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang masa depan kami. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh ide dan tanggung jawab baru. Tapi tak semua orang senang melihat kami maju. Keluarga Anasya yang selama ini menolak keputusan dia, mulai memasang penghalang. Telepon tak henti berdering, email-email berisi peringatan dan ancaman halus muncul satu persatu. Mereka ingin Anasya kembali ke jalan lama, menjauh dari aku. Namun Anasya tidak goyah. Justru dia semakin kuat, dan kami berdua berkomitmen untuk tidak mundur. Suatu malam, saat aku sedang mengecek laporan keuangan di klub, seorang pria mendekatiku. Dia mengenakan jas rapi dan wajahnya agak dingin. Saya dari perusahaan pengamanan, katanya. Klub ini pernah ada masalah sebelumnya. Kami ingin menawarkan jasa keamanan. Aku mengangguk. Tapi ada yang aneh. Cara dia bicara, tatapan matanya, terasa seperti ada yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya, kami menemukan tanda-tanda gangguan kecil. Pintu yang dibuka tanpa izin, kabel listrik yang dicabut, dan beberapa staf yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan jelas. Aku mulai curiga ada upaya sabotase. Aku cerita ke Anasya. Kita harus waspada. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi tentang kita, katanya tegas. Kami mulai pasang kamera pengawas dan memperketat keamanan. Aku juga mengajak beberapa teman sopir taksi dan kenalan dari komunitas Indonesia untuk berjaga-jaga. Selain itu, aku juga mulai mengembangkan jasa antar yang dulu hanya berupa ide kecil. Aku sadar ini peluang besar, apalagi di kota sebesar Houston. Dengan modal dari keuntungan klub malam, aku menyewa beberapa armada mobil dan mulai rekrut sopir baru. Strategi pemasaran kami sederhana. Pelayanan cepat, sopan, dan harga terjangkau. Dalam waktu 2 bulan, bisnis jasa antar kami mulai dikenal. Banyak pelanggan yang puas, terutama karena aku menjaga kualitas layanan dengan sangat teliti. Aku bahkan ikut turun tangan langsung mengantar pelanggan penting agar mereka merasa dihargai. Di sisi lain, hubungan dengan Anasya semakin erat. Meski tantangan datang silih berganti, kami saling menguatkan. Dia tetap memakai tank top mewah dan hot pants saat di luar, tapi saat bersama aku, dia juga belajar tampil lebih sederhana, menyesuaikan diri dengan keyakinan barunya. Satu hari, kami diundang oleh keluarga Anasya untuk makan malam bersama. Itu undangan pertama sejak lama. Aku tahu ini penting. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka pintu pengertian. Di rumah besar itu, suasana terasa canggung. Ayah Anasya menatapku dingin, sementara ibunya diam saja. Kakak dan adik perempuannya saling bertukar pandang. Namun Anasya berdiri tegak, menunjukkan bahwa dia siap dengan keputusan ini. Aku mencintai Iwan bukan karena dia kaya atau statusnya. Anasya berkata pelan tapi pasti. Tapi karena dia jujur, bertanggung jawab, dan membuatku merasa berarti. Kata-kata itu membungkam semua orang. Aku menatap Anasya dengan bangga. Ini bukan hanya tentang aku dan dia, tapi tentang pilihan hidup dan keberanian melawan tekanan. Malam itu kami pulang dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, tapi juga tantangan yang belum selesai. Dalam perjalanan pulang, aku menggenggam tangan Anasya. Kita akan buat semuanya jadi baik, kataku. Dia tersenyum, matanya penuh keyakinan. Bersama kamu, aku siap menghadapi apapun. Hujan mengguyur jalanan Houston pagi itu. Aku baru saja selesai mengantar pelanggan langganan ke bandara ketika teleponku berdering. Dari Anasya. Suaranya terdengar berbeda, seperti orang habis menangis tapi mencoba terdengar tenang. Iwan, kamu bisa pulang sekarang? Katanya. Kenapa sayang? Tanyaku langsung cemas. Aku perlu kamu di rumah sekarang. Tolong. Tanpa tanya lebih lanjut, aku langsung putar balik. Sepanjang jalan pikiranku tak tenang.
Jangan-jangan ada masalah besar. Semalam kami tidak bertengkar. Klub malam berjalan lancar. Armada antar jemput juga stabil. Tapi nada suara Anasya tadi benar-benar membuatku khawatir. Sampai di rumah, dia sudah menungguku di ruang tamu. Duduk di sofa, memeluk bantal, matanya merah. Tapi kali ini bukan karena sedih. "Aku hamil, Wan," katanya, hampir berbisik. Aku terdiam beberapa detik. Kata-kata itu seperti berhenti di udara. Tapi saat maknanya benar-benar masuk ke otak, aku langsung duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Serius?" tanyaku. Anasya mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini karena bahagia. Dia belum pernah punya anak sebelumnya. Dari pernikahan lamanya, dia tidak dikaruniai keturunan. Dan sekarang, dia mengandung anakku. Aku memeluknya erat. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan persiapan. Kami konsultasi ke dokter, mulai membeli kebutuhan bayi, dan juga mulai memikirkan tempat tinggal yang lebih cocok untuk membesarkan keluarga. Rumah kami sekarang cukup besar, tapi suasananya masih terlalu lekat dengan masa lalu Anasya, terlalu banyak kenangan pesta, terlalu sedikit ruang keluarga. Kami sepakat membeli rumah di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari pusat, tapi cukup tenang. Ada halaman belakang, cukup buat anak-anak berlari. Anasya bahkan mulai bercocok tanam, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia menanam tomat, daun mint, dan beberapa bunga kecil di pot-pot yang dia tata sendiri. Kehamilannya membawa perubahan besar. Bukan hanya pada dirinya, tapi pada seluruh ritme hidup kami. Anasya yang dulu aktif sampai larut malam di klub, sekarang lebih banyak di rumah. Klub malam kini sepenuhnya aku kelola bersama tim. Untungnya, para staf sudah sangat solid dan bisa dipercaya. 3 bulan pertama kehamilan cukup berat. Anasya sering mual, kadang emosinya naik turun. Tapi aku berusaha selalu sabar. Ini bukan hanya tentang menemani, tapi belajar menjadi suami yang benar-benar hadir. Setiap malam sebelum tidur aku letakkan tanganku di perutnya. Kami sering bicara ke janin itu, walau kadang rasanya konyol. Tapi dokter bilang itu bagus untuk perkembangan si bayi. Kalau cowok, kita kasih nama Muhammad Raffi, usulku suatu malam. Kalau cewek, Isabella Nur, jawab Anasya sambil tertawa. Kecil. Kami tertawa bersama. Nama-nama itu terasa asing, tapi hangat. Waktu berjalan cepat. 5 bulan kemudian Anasya melahirkan. Bukan 1, tapi 2 bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Kami menamakan mereka Raffi dan Isabella, sesuai janji. 2 tahun kemudian kami dikaruniai anak ketiga, lalu anak keempat. Hidup kami seperti dipercepat. Dari hanya 2 orang asing yang bertemu di mobil karena mabuk, sekarang kami menjadi keluarga kecil yang lengkap. Bisnis kami juga berkembang pesat. Klub malam tetap ramai, tapi aku mulai mengalihkannya ke manajemen profesional. Fokusku kini di bisnis jasa antar. Kami memperluas area layanan ke beberapa kota di sekitar Houston. Bahkan mulai pakai armada listrik agar ramah lingkungan. Idenya datang dari Anasya. Kalau kita bisa sukses dan tetap menjaga bumi, kenapa tidak? Katanya waktu itu. Anak-anak kami tumbuh cepat. Raffi suka matematika, Isabella suka menggambar. Anak ketiga kami, Yusuf, cerewetnya luar biasa. Dan si bungsu, Zahra, punya senyum paling manis. Setiap sore, setelah urusan kerja selesai, kami duduk di halaman belakang rumah. Anak-anak main bola atau bermain pasir. Anasya biasanya duduk di kursi kayu panjang, membaca buku atau sekadar menatap langit. Aku sering membuat teh hangat, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu bahagia, Wan?" tanyanya suatu senja. Aku menatapnya. Wajahnya tetap cantik meski kini lebih dewasa. Bukan lagi Anasya yang dulu kulihat tertidur di bangku taman karena mabuk, tapi Anasya yang kuat, berani, dan mencintaiku sepenuhnya. Lebih dari bahagia, jawabku. Aku bersyukur. Anasya memejamkan mata. Aku juga. Dan kami berdua tahu, hidup memang tidak selalu mudah. Tapi saat 2 orang saling percaya dan berjuang bersama, keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak disangka-sangka. Seperti 4 anak kami. Seperti rumah kecil kami. Seperti cinta yang lahir dari ketulusan sederhana.
7 tahun telah berlalu sejak kelahiran Zahra, anak bungsu kami. Rumah yang dulu terasa luas, kini ramai oleh suara tawa, tangis, dan ribut-ribut kecil 4 anak yang sedang tumbuh. Tapi kami menikmati setiap detiknya. Pagi hari di rumah kami selalu dimulai dengan rebutan kamar mandi. Raffi, yang kini berusia 9 tahun, sudah seperti orang dewasa kecil. Dia selalu menulis catatan harian dan menempelkan daftar tugas di pintu kulkas. Isabella, si kembarannya, lebih santai. Dia suka melukis di dinding garasi, walau kami sudah belikan banyak kanvas. Yusuf dan Zahra masih TK, tapi mereka sudah cukup pintar berkomplot untuk membuat kekacauan kecil. "Ayah, Yusuf masukkan mainan ke blender!" teriak Zahra suatu pagi. Aku berlari ke dapur. Blendernya menyala, tapi beruntung hanya berisi mainan, plastik, bukan yang lebih berbahaya. Anasya datang sambil menggeleng. Sepertinya kita butuh 2 blender. 1 buat dapur, 1 buat eksperimen anak-anak. Kami tertawa. Hidup kami memang sibuk, tapi tidak pernah membosankan. Sementara itu, bisnis antar jemput kami sudah menjadi jaringan besar. Aku mengganti nama perusahaan menjadi Anak Bangsa Express, agar selalu ingat dari mana aku berasal dan siapa yang menjadi semangat di balik usaha ini. Kami punya lebih dari 200 armada aktif di 3 kota besar dan baru saja membuka layanan ekspedisi kecil-kecilan. Aku tidak pernah merasa jadi orang hebat, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti belajar dan jujur dalam setiap langkah. Itulah yang membuat pelanggan terus kembali. Kami tidak sempurna, tapi kami bisa dipercaya. Di sisi lain, Anasya juga tidak tinggal diam. Klub malamnya kini lebih modern, tapi berkonsep sehat dan bersih. Tidak ada lagi minuman keras di sana. Sebagai gantinya, dia menyediakan minuman herbal dan kopi premium. Dia menamainya Midnight Social, tempat berkumpul anak muda kreatif, pebisnis pemula, dan siapapun yang ingin bersantai tanpa mabuk. Yang paling membanggakan, tahun lalu, Isabella memenangkan lomba seni tingkat kota. Lukisannya tentang keluarga multikultural terpajang di balai kota. Saat wawancara, dia bilang, dengan polos, "Aku anak dari ibu Amerika dan ayah Indonesia. Kami beda, tapi kami saling sayang. Itu cukup." Satu kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Aku dan Anasya sadar, sudah saatnya kami pelan-pelan menyiapkan mereka jadi penerus. Maka, kami mulai melibatkan anak-anak dalam bisnis keluarga. Tentu bukan langsung mempekerjakan mereka, tapi mengenalkan tanggung jawab kecil. Raffi kuberi tugas mencatat pengeluaran bahan bakar mobil. Isabella kubiarkan merancang logo baru untuk layanan ekspedisi. Yusuf dan Zahra, kami tugaskan jadi inspektur kebersihan rumah. Kalau ada remah roti, mereka dapat poin. Hadiahnya es krim di akhir pekan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku dan Anasya duduk di balkon belakang. Angin sejuk berhembus pelan. Cahaya lampu kota terlihat redup dari kejauhan. "Aku nggak pernah nyangka hidup kita bisa seperti ini," kata Anasya pelan. "Dulu kamu mabuk di bangku taman. Sekarang kamu jadi ibu 4 anak dan pemilik bisnis sehat." Jawabku, setengah menggoda. Dia tersenyum. "Dan kamu, dulunya supir taksi online yang bingung mau bawa penumpang kemana. Sekarang kamu pemimpin perusahaan jasa ekspedisi." Kami saling menatap lama. Tidak perlu kata-kata banyak. Kami sama-sama tahu, semua ini bukan hanya karena kerja keras, tapi karena kami tidak menyerah satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Anasya mengajakku bicara serius. "Aku kepikiran bikin yayasan," katanya. "Namanya Rumah Ibu Dunia. Kita bantu para ibu single parent dari berbagai negara yang butuh tempat tinggal, pelatihan kerja, dan dukungan moral." Aku diam sebentar. Ide itu besar. Tapi aku tahu, jika dari Anasya, itu bukan omong kosong. "Aku setuju," jawabku. "Prosesnya tidak mudah. Kami harus berurusan dengan banyak izin, mencari relawan, menyeleksi calon penerima bantuan. Tapi kami jalani pelan-pelan. Tahun pertama, kami hanya bisa bantu 5 ibu. Tahun kedua,
Jumlahnya bertambah menjadi 15, dan semuanya tinggal di rumah kecil yang kami bangun di sebelah kantor ekspedisi kami. Anak-anak pun mulai paham bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi soal manfaat. Raffi bahkan membuat slogan untuk yayasan. Jika kamu kuat, bantu yang lemah. Jika kamu sudah berdiri, tuntun yang masih merangkak. Malam itu, kami berkumpul di ruang tengah. Anasya membaca cerita untuk Zahra. Raffi dan Isabella menggambar di meja kecil. Yusuf sibuk menempel stiker di kulkas. Aku berdiri sambil mengamati mereka semua. Tidak ada piano besar, tidak ada karpet mewah, tapi rumah kami penuh suara kehidupan. Aku menulis di buku catatanku malam itu. Hidup tidak harus mewah, cukup punya satu cinta sejati, 4 anak sehat, dan rumah yang penuh tawa. Itulah warisan terbaik yang bisa kuberikan. Dan malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Waktu terus berjalan. Anak-anak kami tumbuh lebih cepat dari yang kami sangka. Suatu hari kau ajari mereka mengikat tali sepatu. Tahu-tahu mereka sudah minta izin naik motor sendiri. Raffi dan Isabella kini duduk di bangku SMA. Yusuf dan Zahra baru saja masuk SMP. Anasya dan aku sudah mulai menua. Rambutku sudah banyak yang memutih, punggungnya pun kadang pegal setelah rapat panjang. Tapi hati kami penuh. Kami tidak lagi memikirkan cara bertahan hidup. Fokus kami kini bagaimana memberi makna pada hidup. Suatu malam, Raffi masuk ke ruang kerja dengan sebuah map biru. "Ayah, aku bikin proposal," katanya. Aku mengangkat alis. "Proposal apa?" "Layanan ekspedisi kilat khusus mahasiswa." Aku survei kampus-kampus. Banyak yang butuh kirim barang cepat, tapi nggak punya waktu ke agen. Aku membuka map itu. Lengkap. Ada skema biaya, desain aplikasi sederhana, sampai rencana promosi kampus. Aku menatap anak itu. Rasanya baru kemarin aku menggendong dia ke puskesmas waktu panas tinggi. Kini dia berdiri tegak, membawa ide. "Boleh kita coba," jawabku akhirnya. Seminggu kemudian, Raffi dan Isabella duduk dalam rapat kecil bersama manajer cabang kami. Awalnya para staf menganggap ini cuma eksperimen anak bos. Tapi Raffi berbicara, tenang, menjawab semua pertanyaan, dan bahkan mengoreksi perhitungan ongkos kirim salah satu manajer. "Dia nggak main-main," kata salah satu staf usai rapat. Anasya hanya tertawa kecil. Dia anak Iwan. Satu hal yang diturunkan bapaknya, kerja keras dan tidak sok tahu. Isabella juga tidak ketinggalan. Dia mulai memimpin tim desain grafis kecil yang mengelola media sosial perusahaan. Ia memodifikasi logo kami jadi lebih segar. Ia mengatur konten harian, membuat video pendek, dan bahkan mengelola akun TikTok perusahaan. Dalam 6 bulan, jumlah pelanggan kami naik 18%. Yang bikin orang tertarik bukan cuma jasanya, tapi cerita manusianya, katanya saat presentasi kecil. Aku dan Anasya hanya bisa saling lirik. Anak-anak ini, tanpa disuruh, mulai menggandeng tanggung jawab yang dulu kami pikul. Sementara itu, Yusuf diam-diam ikut lomba teknologi nasional. Dia dan 2 temannya dari SMP menciptakan prototipe kotak pengiriman berbasis suhu yang bisa mempertahankan kesegaran makanan selama perjalanan jarak jauh. Kami tahu setelah gurunya menelepon. "Pak Iwan, anak Bapak dapat medali emas di Jakarta," katanya. Yusuf saat ditanya hanya berkata, "Aku lihat banyak ibu-ibu pengusaha makanan kecil yang usahanya gagal karena kiriman basi. Jadi aku mikir, gimana kalau kotaknya yang dikembangkan?" Aku cuma mengangguk pelan. Anak ini kelihatannya pendiam, tapi otaknya jalan terus. Zahra, si bungsu, punya jalan sendiri. Ia suka membantu di rumah Ibu Dunia. Setiap Sabtu, dia ikut para relawan menyusun paket sembako, menemani anak-anak kecil, membaca buku, dan bahkan mulai mengajar bahasa Inggris dasar. Ia bukan anak paling pandai di kelas, tapi punya empati paling besar. Sore itu, saat kami semua duduk di ruang keluarga, Zahra tiba-tiba bicara. "Ayah, Ibu, aku nggak pengen kerja di kantor ekspedisi. Aku dan Anasya saling lirik. Aku mau lanjut kuliah pendidikan, terus kerja di yayasan kita. Nggak apa-apa, kan?" Aku tersenyum. "Zahra, kamu tidak wajib meneruskan perusahaan.
Tapi kamu wajib jadi orang berguna. Dia tersenyum lebar. Beberapa bulan kemudian, aku dan Anasya memutuskan mundur dari posisi operasional. Kami serahkan perusahaan pada Raffi dan Isabella sebagai co-director, tentu dengan supervisi dari para profesional yang kami percaya. Yusuf kami beri ruang untuk riset dan inovasi, sementara Zahra kami dukung membesarkan sayap sosial. Hari perpisahan kami di kantor terasa seperti reuni keluarga besar. Sopir, admin, satpam, semua datang memberi salam. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Raffi memberi sambutan singkat, dengan suara gemetar tapi mantap. Kami bukan menggantikan ayah dan ibu. Kami meneruskan langkah mereka. Kami tidak akan lebih baik, tapi kami akan terus belajar. Aku menepuk pundaknya. Sudah cukup, Nak. Di rumah malam itu, aku dan Anasya duduk berdua di beranda. Tak ada suara anak kecil, tak ada tumpukan cucian, tak ada catatan stok di meja. Apa kamu siap jadi kakek, Wan? Tanya Anasya tiba-tiba. Aku tersedak teh. Zahra belum nikah dan kamu udah mikir cucu? Dia tertawa. Gak ada salahnya siap-siap. Aku tertawa juga. Aku siap. Asal kamu tetap jadi nenek paling galak dan paling disayang. Kami tertawa lama. Dalam hidup, tidak semua cerita berakhir di puncak. Tapi aku dan Anasya percaya, hidup bukan soal sampai di mana, tapi siapa yang kau ajak berjalan bersama. Anak-anak, kami mungkin akan jatuh, akan salah langkah. Tapi kami sudah siapkan mereka bukan untuk jadi hebat, melainkan jadi manusia. Dan jika kelak mereka punya anak-anak sendiri, semoga mereka meneruskan satu hal, saling menjaga, saling percaya, dan selalu pulang ke rumah dengan hati bersih. Karena dalam dunia yang sibuk ini, rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana cinta bertumbuh, diam-diam, tapi pasti. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Usia kami sudah melewati angka yang dulu terdengar jauh, 60. Rambut Anasya mulai memutih seluruhnya. Jalannya kini lebih pelan, tapi senyumnya masih sama seperti saat pertama kali aku melihatnya berdiri di pinggir jalan, membawa tas kresek dan harapan. Aku sendiri sudah tidak lagi kuat menyetir jauh-jauh. Kalau harus ke kota, kami minta sopir. Hidup kami lebih lambat. Tapi justru di masa inilah, kami merasakan hidup sepenuhnya. Pagi hari kami isi dengan berjalan pelan di kebun belakang rumah. Sore hari duduk di beranda sambil menyeduh teh dan memandangi bunga kembang sepatu yang selalu tumbuh. Entah bagaimana caranya. Anak-anak kami kini benar-benar mandiri. Raffi dan Isabella tidak hanya membawa ekspedisi kami menjadi perusahaan nasional, tapi juga membuatnya jadi tempat kerja yang ramah dan manusiawi. Setiap tahun mereka membuka lowongan untuk warga desa. Bahkan mereka mendirikan pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga yang ingin belajar teknologi logistik sederhana. Yusuf diterima di universitas luar negeri, tapi pulang ke Indonesia dan membuka pusat riset transportasi berkelanjutan. Dia bilang, negeri ini lebih butuh solusi daripada pujian luar negeri. Zahra tetap menjadi guru. Ia membangun rumah belajar gratis yang diberi nama Pelita Kampung. Tiap minggu ia mengajar puluhan anak dari berbagai latar belakang, membacakan cerita, dan mengajarkan mereka menulis mimpi. Anak-anak harus tahu, Pak, bahwa mereka boleh bercita-cita tinggi. Jangan cuma diajarin hafalan, katanya suatu sore. Kami hanya tersenyum. Apalagi yang bisa kami minta dari kehidupan ini? Sampai suatu hari di bulan Desember, saat gerimis jatuh pelan, Anasya memelukku lebih lama dari biasanya sebelum tidur. Aku mimpi tadi malam, bisiknya. Mimpi apa? Kita jalan berdua ke bukit belakang rumah. Tapi waktu sampai di atas, kamu suruh aku pulang duluan. Kamu bilang, nanti nyusul. Aku tertawa pelan. Kalau memang aku duluan, kamu jangan lama-lama nyusul. Aku nggak suka nunggu. Ia menatapku. Janji ya, nanti kita ketemu lagi. Aku mengangguk, lalu kami tidur. 2 bulan kemudian, di sebuah pagi yang damai, Anasya jatuh sakit. Bukan penyakit berat, hanya lemah karena usia. Dokter bilang ini wajar, tapi tubuhnya seperti tahu waktunya hampir habis. Malam itu, anak-anak semua berkumpul, tak ada tangisan,
hanya doa dan pelukan. Zahra menggenggam tangan ibunya. Yusuf memijat pundaknya. Isabella menyelimuti kakinya dengan selimut lembut. Raffi hanya duduk diam, matanya berkaca-kaca. "Maaf ya, aku nggak bisa ikut lebih lama," ucap Anasya pelan. "Tidak apa-apa," jawabku, suaraku berat. "Aku akan nyusul nanti." Ia tersenyum. "Tapi jangan buru-buru." Beberapa menit kemudian, Anasya pergi. Dalam tidur, dengan tenang. Setahun berlalu. Aku masih tinggal di rumah yang sama. Setiap hari Zahra datang, membawa cucunya. Raffi dan Isabella sering mampir. Yusuf kadang video call sambil menunjukkan proyeknya. Aku tidak sendiri, tapi sepi tetap datang sesekali. Kadang, aku duduk di beranda, menatap langit, membayangkan Anasya sedang duduk di sampingku. Aku percaya, cinta yang tulus tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya pindah tempat. Hari ini, anak-anak mengadakan acara peringatan 5 tahun berdirinya Rumah Ibu Dunia. Kini sudah berkembang jadi lembaga sosial besar yang mengurus beasiswa, pemberdayaan perempuan, dan pelatihan kerja. Mereka menambahkan 1 ruangan baru, diberi nama Ruang Anasya. Di dalamnya, foto istriku tergantung di dinding. Ia sedang tersenyum, memegang bayi Zahra kecil. Aku berdiri di depan ruangan itu, menatap dalam diam. Tidak menangis, tidak tersenyum, hanya merasa penuh, seperti rumah yang seluruh sudutnya telah dipakai dengan cinta. "Pak Iwan," kata salah satu cucuku, "nanti kalau aku besar aku juga mau kerja di Rumah Ibu Dunia." Aku membungkuk, mengusap rambutnya. "Boleh, tapi kamu harus jadi manusia, baik dulu." Dia mengangguk mantap. Beberapa malam kemudian, aku kembali mimpi. Sama seperti yang diceritakan Anasya dulu. Kami berjalan ke bukit belakang rumah, di pagi yang sejuk. Tapi kali ini, aku ikut sampai puncak. Di sana, Anasya menungguku. "Kamu datang juga?" tanyanya. "Sudah waktunya," jawabku. Kami duduk di atas rumput, memandangi kampung kecil yang dulu penuh debu, lalu menjadi tempat mimpi tumbuh. "Anak-anak kita akan baik-baik saja," ucapnya. Aku mengangguk. Mereka sudah jadi orang yang kita doakan selama ini. Kami saling pandang. Tak ada lagi hal yang harus dikhawatirkan. Tak ada beban, tak ada utang, tak ada luka. Hanya 2 manusia yang pernah jatuh cinta dalam kesederhanaan, lalu menua bersama, lalu pulang bersama.